Oke, saya akan bahas modul tutorial Vidas 2A yang ke-6 untuk nomor 5 bagian B. Kita lihat sini ada sebuah rangkaian RLC dengan sumber tegangan AC. Diketahui di sini nilai V-nya adalah 120 volt, ini nilai V-nya. Kemudian frekuensinya 60 Hz. Dan ada saklar 12. Katanya yang pertama, yang A, kita bikin saja ada beberapa kondisi di sini. Kondisi pertama adalah disebutkan bahwa ketika kedua saklar terbuka seperti pada gambar, maka arus mendahului tegangan sebesar 20 derajat. Nah, untuk menganalisisnya, coba kita gambarkan dulu rangkaian ekivalen dengan kondisi tersebut. Jadi saya ulang rangkaian ini gambarnya. Ada sumber, kemudian sini ada induktor, kemudian ada dua kapasitor, tapi yang pertama tidak lewat arus karena terbuka, dia langsung ke kapasitor yang kedua. Kemudian yang ada jalur ke kiri pun tidak terbuka jadi tidak ada arus, langsung ke hambatan di sini. Kemudian dia kembali ke sumber ya. Jadi ada L, ada C, ada R. Di sini katanya arus mendahului tegangan. Kita analisa melalui diagram fasor. Ini diagram fasornya. Di atas sini ada XL. Di bawah sini ada XC. Di sininya adalah R. Ya. Fasa R ini sama dengan fasa I-nya nanti. Sedangkan nanti fasa dari tegangannya sama dengan fasa impedansinya. Nah, karena disebutkan bahwa arus mendahului tegangan, berarti kita kan menggambar fasor itu ke sini arah geraknya. Maka pasti V-nya tertinggal dia di bawah sini. Ini V-nya. Ya, V-nya sefase dengan Z, sini ada V. V-nya tertinggal dari I sebesar sudutnya di sini minus 20 derajat ya. Kan sudut minus 20 ya di bawah sini. Berarti kalau saya analisa lagi, saya ambil di sini. Ya, sini adalah XL min XC, di sini adalah R. Maka dari trigonometri bisa dilihat bahwa tangen dari minus 20 derajat itu sama dengan XL min XC per R. Kita masukkan datanya, jadinya XL min XC sama dengan tangan minus 20 derajat R. Kita masukkan berapa nilai tangan minus 20-nya. Kalkulator bisa digunakan, kita hitung, kira-kira nilainya adalah sama dengan jadi XL min XC sama dengan minus 0,364 saya buatkan ya R ya. Ini jadi persamaan pertama yang saya simpan dulu dari kondisi pertama ya. Satu. Tapi dari sini dilihat ya, dari sini berarti saya bisa lihat bahwa XC-nya itu lebih besar daripada XL itu ya. Perlu kita camkan di sini. Nanti ini kita akan manfaatkan untuk di kasus berikutnya. Oke, kemudian kita beralih ke kondisi kedua. Kondisi kedua adalah disebutkan di sini ya, mulai dari sini kondisi kedua ya. Ketika saklarnya di posisi 1 berarti terhubung posisi satunya, maka arusnya tertinggal dari tegangan sebesar 10 derajat. Jadi rangkaiannya kita gambar lagi ya. Ini ada sumber tegangannya, induktornya. Sekarang karena saklar terhubung berarti ke bawah ada arus ke C sini. Ke sini pun ada arus. Di sini kemudian lanjut ke hambatan dan kembali ke sumbernya. Oke, di sini yang menarik kita lihat bahwa C-nya ini terhubung secara paralel.
ada L, ada C, ada C, ada R. Maka C ini karena paralel, kita bisa ubah. Berarti C totalnya sama dengan 2C ya. Dan XC totalnya sama dengan, kalau menghitung XC itu kan satuannya ohm, berarti seperti menghitung hambatan secara paralel. Berarti 1/C tambah 1/XC tambah 1/XC. 2/XC kita balik, jadinya adalah ini nanti XC per 2. Ya, XC totalnya ya. Kita gambarkan lagi fasornya di sini. Ini ada XL, sini ada XC, sini ada R. Yang juga ini adalah I. Katanya sekarang arusnya tertinggal dari tegangan, berarti tegangan di atas, dia mendahului arus sebesar 10 derajat ya. Sini kita ambil lagi, ini nilai R-nya. Di sininya adalah XL dikurangin XC per 2 ya. C-nya ada total kan. Sama, trigonometrinya mudah, berarti tangan 10 derajat itu sama dengan XL min XC per 2 dibagi dengan R. Ya, berarti XL min XC per 2 sama dengan tangan 10 derajat kali R. Kita hitung lagi berapa nilai tangan 10-nya. Tangan 10 coba kita hitung, hasilnya kira-kira adalah 0,176. Berarti di sini saya tuliskan XL kurangin XC sama dengan 0,176 R. Saya simpan lagi ini, XC per 2 sebagai persamaan kedua. Kemudian yang ketiga adalah kondisi ketiga, kita lihat. Kondisi ketiga katanya adalah yang tertutup saklarnya itu adalah saklar kedua. Saya langsung gambar saja di rangkaiannya. Di sini berarti kalau saya gambarkan, ini yang tertutup ya. Saya gabungkan garisnya. Berarti dari sini ke induktor, ke bawah tidak lewat, ke kapasitor. Sampai sini ada dua pilihan kan, lewat R atau lewat jalur yang tanpa hambatan. Pastinya arus akan ke jalur yang tanpa hambatan sini. Jadi I yang lewat R nyaris 0, sehingga hanya tinggal L dan C saja. Jadi gambar akhirnya, rangkaiannya sederhana di sini. Sumbernya di sini. Ada induktor, ada kapasitor, belok ke sini, kembali ke sumber. Ada L dengan C. Di sini disebutkan bahwa katanya arusnya sama dengan 2 ampere. Kita tahu bahwa arus itu adalah V maksimumnya atau GGL maksimum dibagi dengan Z. Z-nya apa? Hanya L dengan C saja. Ya, berarti di sini saya dapatkan bahwa ZLC sama dengan Vm bagi 2 sama dengan 120 bagi 2 sama dengan 60 ohm. Apa ZLC itu? Ini adalah besarnya XL kurangin XC sama dengan 60 ohm. Kita tahu dari tadi persamaan 1, yang ini kita lihat. Katanya XC itu lebih besar daripada XL, sehingga nilai XL dan XC yang sesungguhnya adalah XL kurangin XC, nilainya sama dengan minus 60. Ya, kenapa? Karena kita konsisten dengan kondisi pertama tadi ya, bahwa XC-nya lebih besar daripada XL. Oke, sekarang ini persamaan yang ketiga. Sekarang kita seperti punya 3 persamaan. Ya, ada 3 variabel, ada XL, XC, dan R. Kita ingin diminta di soal adalah cari berapa R, L, dan C-nya. Maka kita cari satu persatu ya. Kita mau mencari R-nya sekarang. Mencari R. Kita gunakan persamaannya, kalau kita analisis, kita gunakan persamaan 1
dan 3. Substitusi nilai XL min XC-nya. Ya, persamaan 1 kita lihat di atas. XL min XC sama dengan minus 0,34R. Di bawah pun ada. Berarti di sini kita punya nilai XL min XC sama dengan minus 60. Kata persamaan 3. Di persamaan 1 nilai ini adalah sama dengan minus 0, tadi kita bagi di atas 364R. 364R minus ya. Maka dapatlah nilai R-nya sama dengan minus 60 dibagi minus 0,364. Sama dengan nilai R-nya adalah 164,8 ohm. Mungkin di solusi diambilnya 165 ohm. Kemudian berikutnya ini yang A. Yang B-nya adalah mencari, kita lihat mintanya apa yang B. Yang B adalah mencari berapa induktansinya, L-nya. Mencari L ya tentunya nanti kita punya kan XL sama dengan omega kali L, maka L sama dengan XL dibagi omega. Kita cari XL-nya, kita gunakan persamaan yang lainnya. Dari sini kita punya dari persamaan 1 dan persamaan 3 dan 2, mungkin bisa pakai 23 ataupun 21, serah yang mana. Jadi kita gunakan dulu saja persamaannya, misalkan 3 dan 2. Jadi katanya adalah XL min XC di persamaan 3 sama dengan minus 60 dari persamaan 2 XL min setengah XC sama dengan 0,176. R-nya kita masukkan 164,8 sama dengan kali 0,176, hasilnya adalah sekitar 29,01 ya. Ini kita cari saja dulu, mencari L dan C sekaligus saja. Kita eliminasi, kurangin, XL-nya habis, tinggal di sini berarti kita punya minus setengah XC sama dengan 89. Maka ini minus, maka XC-nya sama dengan nilainya adalah sekitar 178 ohm. XC itu sama dengan 1 per omega C, maka C-nya 1 per omega kali XC. Kita tahu berapa nilai omega, sama dengan 1 per 2 pi F XC. Nah, hitung, maka hasilnya adalah kira-kira sebesar 1,49 kali 10 pangkat minus 5 farad. Ya. Terakhir cari L-nya. Dari sini kita punya dari persamaan 3 lagi, yang paling sederhana. XL min XC sama minus 60, maka XL sama dengan minus 60 ditambah XC sama dengan, berarti minus 60 ditambah 178. Hasilnya adalah sekitar 118. Itu adalah XL-nya. Maka L-nya bisa kita hitung lagi di bawah. Maka L sama dengan XL dibagi omega, XL dibagi 2 PF, F-nya 60 Hz, berarti
dibagi 2 kali 3,14 kali 60. Hasilnya adalah kira-kira L-nya 0,313 Henry. Ya, itu sudah lengkap. R-nya 165 ohm, L-nya 0,313 Henry, dan C-nya 1,49 kali 10 pangkat minus 5 farad. Oke, itulah jawaban nomor 5.